Nah itu walaupun dia di dalam ruangan mihrab, itu tetap membutuhkan sutroh. Karena perintahnya mendekat ke sutrohnya. Kalau terlalu jauh, maka tidak cukup dianggap sebagai sutroh. Itu posisi berdiri. Bagaimana kalau posisi sujud? Hadis yang kedua, baina mawdi'i sujudihi wal jidari mamarru syatin. Jarak antara tempat sujud beliau Nabi, berarti kepalanya, dengan jidar, dengan temboknya, kurang lebih celah yang cukup dilalui syatin, seekor anak kambing. Artinya orang yang sujud itu kepalanya tidak menempel ke sutrohnya. Ada celah antara kepala dia dan sutrohnya. Kemudian hadis berikutnya Nabi bersabda, la tusolli illa ila sutrotin. Janganlah kamu sholat tanpa memasang sutroh. Kalau kita terjemahkan secara perkata, la tusolli, jangan engkau sholat illa, kecuali ila sutrotin, menghadap sutroh. Jangan sholat kecuali menghadap sutroh. Dalil-dalil seperti inilah yang dijelaskan oleh para ulama. Hukum sutroh itu sampai ke tingkat wajib. Sebagian ulama yang lain menyatakan sunnah tapi muakkadah, ya, sangat dianjurkan. Artinya kalau kita mau sholat sunnah sendiri atau jadi imam, perhatikan kita punya sutroh apa enggak. Ini paling banyak terjadi pada peristiwa sholat id yang di lapangan. Banyak terjadi panitia kurang sigap sehingga imamnya tidak diberi sutroh, ya. Seperti di tempat lapang begitu saja. Nah, kalau nanti ada hadisnya Rasulullah menancapkan tombak atau kayu bisa ditancapkan, dijadikan sebagai sutroh pun cukup, ya. Jadi jangan beralasan tidak ada sesuatu karena tempatnya kosong, ya. Bisa dilakukan dipasang semacam kayu atau tiang sebagai sutroh. Dan janganlah engkau membiarkan seseorang lewat di hadapan kamu tanpa kamu cegah. Kalau kita sudah posisi berdiri, depan kita sudah ada sutroh, ada orang lewat, jangan diam saja. Kita sebagai orang yang sholat, ada orang yang mau melintas, cegahlah. Fa'in aba fal yuqatilhu fa inna ma'ul qarin. Kalau dia memaksa terus lewat, ya, memaksa, lawanlah, karena dia ditemani setan, ya. Orang ini sedang kesetanan nih, sampai nekat melewati depan orang sholat. Nanti ada hadis, dosanya besar sekali melintasi depan orang sholat, ya, dengan sengaja. Hadis berikutnya, idza shalla ahadukum ila sutratin falyadnu minha. Perintah mendekat. Bila seseorang di antara kamu sholat menghadap sutroh, hendaklah dia mendekati sutrohnya. Falyadnu minha, mendekati sutrohnya. Jangan jauh-jauh dari sutroh Anda. Nanti tidak cukup dianggap sebagai sutroh. Dekati. La yaqta'u syaitanu alaihi sholatahu, sehingga setan tidak dapat memutus sholat orang tersebut. Nah, ini masalah gangguan setan bagi orang sholat tanpa sutroh. Nanti ada hadis khusus di belakang, ya. Makanya salah satu fungsi sutroh di situ, ya, agar setan tidak mengganggu sholat kita. Hadis berikutnya, kana ahyanan yataharras sholata indal uswana allati fi masjidihi. Terkadang beliau Nabi memilih sholat di dekat tiang yang terdapat di dalam masjid beliau. Nah, kayak tiang itu bisa jadi sutroh. Orang yang duduk sedang berzikir bisa kita jadikan sutroh. Nah, ini hadis berikutnya, tombak tadi, tombak yang ditancapkan.
Kana idza shalla fi fadha'in laisa fi syai'un yastatiru bihi ghazara baina yadayhi hirbatan fa shalla wan nasu wara'ahu. Bila Nabi sholat di tempat terbuka, tanah lapang, ya, tidak ada bangunan, tidak ada sesuatu, tidak ada pohon bang, maka beliau menancapkan tombak di depan beliau. Lalu sholatlah menghadap tombak tersebut. Berarti tombaknya tancapkan, lalu beliau menghadap ke arah kiblat sesuai arah tombak itu di depan beliau. Sedangkan para sahabat bermakmum di belakang. Nah, makmum tidak perlu mencari-cari sutro, karena makmum itu telah dicukupi oleh imamnya. Ya, jadi yang wajib membuat sutro adalah imamnya. Wa ahyanan kana yu'arridu rahilatahu fa yusalli ilaiha. Terkadang beliau Nabi melintangkan, ditaruh di depannya hewan tunggangan, contohnya onta. Beliau perjalanan naik onta, datang waktu sholat, udah ontanya diletakkan di depan beliau, lalu beliau sholat menghadap hewan tersebut. Hewan pun bisa dijadikan sebagai sutro. Ya, kalau onta itu binatang yang nurut jinak terhadap tuannya, jadi bisa diam. Hal ini berbeda dengan larangan sholat di kandang unta. Itu memang ada larangan sholat di kandang unta khusus hadisnya. Ini kan ontanya keluar dari kandang, jadi tidak terlarang sholat menghadap onta dijadikan sutro, nggak apa-apa hewan seperti itu. Nah, itu tadi mengutip catatan kaki kewajiban sutro bagi imam dan orang sholat yang munfarid sekalipun di masjid besar. Jangan beralasan karena sudah di ruangan Anda menjauh dari sutro. Nah, itu tidak sesuai perintahnya. Ayo cari sutro. Sebelum sholat cari sesuatu yang bisa dijadikan sutro. Ini ada dialog Ibnu Hanif dan Imam Ahmad bin Hanbal. Pada suatu hari saya sholat tanpa memasang sutro di depan saya, padahal saya melakukan sholat di dalam masjid jami. Imam Ahmad melihat kejadian ini lalu berkata kepada saya, pasanglah sesuatu sebagai sutrohmu. Aku memasang orang untuk jadi sutro. Kamu duduk situ. Ngapain? Udah duduk aja. Saya sholat dulu. Nah, itu orang itu jadi sutro. Atau ada orang tanpa izin juga nggak apa-apa. Ada orang zikir, kita di belakangnya sholat sunnah. Kita belum selesai yang zikir pergi. Sutroh kita pergi. Gimana caranya? Ikutin sutrohnya. Yang geser sedikit sebelahnya lagi, kan ada yang masih duduk lagi. Atau kalau jauh, Anda depannya pergi, Anda jalan menuju depan karena depannya tembok. Anda jalan aja. Ya, jadi bisa ke samping, bisa ke depan mencari sutroh. Kok sholat jalan-jalan? Memang begitu. Itu untuk mencari sutroh. Baik. Kemudian hadis berikutnya kana ya'khudhu rahla fa ya'diluhu fa yusalli ila akhiratihi. Terkadang beliau Nabi mengambil pelana, tempat duduk. Kalau di atas onta atau kuda itu ada semacam jok yang bisa diangkat. Nah, itu pelana. Dan pelana itu ada akhiratihi atau muakhkharatihi. Ada sandaran kayak gini. Enggak terlalu tinggi gini sih. Ya, sandarannya kecil. Ya. Pelana diambil oleh Nabi, lalu diletakkan di hadapan beliau, lalu beliau sholat menghadap pelana tempat duduk di atas onta. Berarti kalau kita punya koper atau tas, iya itu betul jadikan sutra. Ya, jadikan sutra di depan kita. Kalau Anda sholat di bandara, di mana kadang ya mencari musola jauh atau kecil, ya kita sholat di tempat bersih, sholat sini. Dah bikin sutra. Pakai benda-benda yang Anda bawa. Beliau Nabi pernah bersabda, "Idza wada'a ahadukum baina yadayhi misla mu'akhkharatir rahli falyusalli."
wala yubali man marra wara'a dzalik. Jika seseorang di antara kamu telah meletakkan tiang setinggi pelana, ini mu'akharatul rahli, saya baca-baca di syarah hadis para ulama, ketinggian pada umumnya tiang ini, sandaran belakang itu minimalnya sekitar 30 cm. Ya. Jadi kalau umpamanya Anda punya tas apa cukup tinggi, itu mencukupi sebagai sutroh. Nah, garis soft begini itu tidak cukup disebut sutroh. Ya, garis belum mencukupi disebut sutroh. Makanya sutroh itu sesuatu yang memiliki ketinggian, kayak bambu seperti ini. Ya, memiliki ketinggian. Sholatlah, kalau sudah punya sutroh, sholatlah. Dan tidak perlu menghiraukan orang yang lewat di sebelahnya. Ini saya sholat, ini sutroh saya. Orang lewat sini, bebas. Tapi kalau Anda tidak punya sutroh, Masya Allah, orang lewat itu ya Anda dosa, orang yang lewat juga dosa. Anda mungkin punya pengalaman kalau di beberapa tempat perbelanjaan mall yang musholanya kecil, pintu keluar masuk cuma satu. Kalau udah sholat, waktu sholat datang itu ya, yang depan udah salam, yang belakang belum pada selesai. Terutama yang depan pintu, ya, pintu cuma satu saja itu. Udah yang ini pengen keluar, yang di depan pintu diem aja sholat terus. Ini bagaimana caranya? Ya caranya dia geser, kalau ada celah, hendaklah dia jangan terus di depan pintu menghalangi orang yang mau keluar. Atau dengan kata lain, yang mau keluar juga jangan nekat nerobos orang yang sedang sholat. Yang mana aja yang waras duluan ini, yang mikir itu ya. Jangan yang sholat diem aja terus lanjutin sholatnya, nggak berani bergeser, dia pikir batal kalau bergesernya. Sementara yang mau keluar kadang nekat aja orang depan sholat dia lewati, gitu ya. Nah, nanti ada kisahnya, Nabi ketika sholat sampai berjalan menempelkan perutnya ke tembok karena ada anak kambing yang mau melewat. Nah, jadi caranya begitu. Kalau Anda posisi seperti itu, Anda sholat terlambat, ya belum selesai, Anda mau dilewatin banyak orang, maju, caranya maju. Kita baca hadis ini. Ya, itu hadis yang paling bawah nanti. Beliau Nabi juga pernah sholat menghadap ke pohon. Pohon bisa menjadi sutroh. Dan terkadang beliau Nabi sholat menghadap ke tempat tidur, di mana Aisyah radhiyallahu anha tidur di atasnya berselimutkan kain bludu. Anda sholat malam di kamar, di arah kiblat posisinya ada tempat tidur. Di atas tempat tidur ada orang sedang tidur. Bangun-bangun, bapak mau sholat nih. Kamu saya sholatin nanti. Enggak apa-apa, biarin aja dia sholat. Ya, jadi sholat menghadap ke arah tempat tidur, di atas tempat tidur ada orang sedang tidur, makruh pun tidak. Sholat aja, santai. Ya, bahkan itu tempat tidurnya bisa menjadi sutroh. Ya, kemudian beliau Nabi tidak pernah membiarkan apapun lewat di depan sutrohnya. Ini betapa pentingnya mempertahankan area suci kita. Jangan ada yang lewat. Faqad kana yusolli ilja'at syatun tas'a baina yadayhi fasa'aha hatta alzaqa batnahu bil ha'id wa marrat min wara'ihi. Suatu ketika Rasulullah pernah sholat, ada seekor anak kambing melintas di depan beliau. Anak kambing ini bukan anak orang nih ya. Kalau di masjid-masjid anak orang itu ramai. Lalu beliau mendahului, sebelum anak kambing itu melintas, beliau mendahului, lebih cepat Rasulullah ya. Beliau mendahului, melesat ke depan gitu ya. Maju ke depan maksudnya, sampai perut Nabi menempel di dinding. Sehingga anak kambing itu lewat di belakang beliau. Tuh, tadi yang saya katakan, kalau ada orang sholat terlambat, posisinya di pintu itu dibutuhkan banyak orang mau keluar, yang sholat ini jangan diam saja di pintu. Imam sudah selesai ya kan?
kepada masing-masing. Dia bergeser, ya bergeser. Biarkan orang keluar lewat pintu. Atau kalau umpamanya kita sebagai yang mau keluar, orang ini nggak paham, nggak mau geser, ya mau nggak mau kita tungguin sampai dia selesai sholat. Gitu, ya. Tadi mana yang lebih paham dulu? Mana yang lebih paham? Tapi yang jelas dia sebaiknya karena itu pintu dibutuhkan banyak orang bergeser. Itu ya, mencari sutroh yang sebenarnya lagi. Baik, berikutnya, nah ini ada peristiwa yang luar biasa berkaitan dengan masalah sutroh, yakni tentang adanya gangguan setan mengganggu sholat Nabi, ya, dan sampai ditangkap, ceritanya sampai dicekik. Ya, beliau Nabi pernah melakukan sholat wajib. Ini keterangannya saya sambung di Tafsir Ibnu Katsir. Sholat wajib ini adalah beliau sholat subuh dalam riwayat Ahmad. Jadi ini sholat wajib, berarti banyak makmum. Lalu tiba-tiba beliau menggenggamkan tangannya. Nah, saya lengkapi riwayatnya. Bukan cuma menggenggam, Nabi mengayunkan tangannya ke arah depan, ka'annahu yatanawalu syai'an, seakan-akan meraih sesuatu. Ya, jadi diayunkan dan terus digenggam, begitu. Dan ini dilakukan sampai 3 kali. Sambil Nabi bersabda melakukan begini, ya, sampai 3 kali. Nabi bersabda, a'udzu billahi minka al'anuka bila'natillah. Aku berlindung kepada Allah darimu, aku laknat kamu dengan laknat Allah. Ini riwayat Muslim yang lebih lengkap. Nah, gini, pegang, genggam. Apa yang digenggam ini? Apa yang digenggam? Dan kenapa Nabi ada ucapan seakan-akan ada doa baru, yaitu a'udzu billahi minka al'anuka bila'natillah. Selesai sholat para sahabat yang makmum tentu terheran-heran. Wahai Rasulullah, apakah ada sesuatu yang baru dalam sholat? Apakah ada perintah Allah yang lain yang kami belum tahu, sehingga sholat subuh Anda tidak seperti biasanya? Anda mengucapkan kalimat yang belum pernah kami dengar. Apa yang terjadi dengan sholat Anda, wahai Rasulullah? Apakah ada aturan baru dalam sholat? Nabi menjawab, tidak. Tidak ada yang baru. Sholat sebagaimana yang sudah kalian ketahui. Terus kenapa kayak mengambil sesuatu digenggam? Tetapi sesungguhnya syaitan. Ini kalau Anda lihat riwayat Bukhari, setan ini adalah jin ifrit. Ya, kita baca jin ifrit, kita lihat. Sesungguhnya jin ifrit hendak lewat di hadapanku. Ini bukan cuma lewat, kalau dalam riwayat yang lain, riwayat Imam Ahmad, memang ingin mengganggu Rasulullah. Jin ifrit ini memang ingin mengganggu sholatnya, bukan cuma melintas. Ya, bukan hanya memang ingin mengganggu. Bahkan dalam riwayatnya tafallata alayya, menyerangku. Ifrit itu menyerangku, ya, dalam kalimatnya. Nah, maka lalu aku cekik si ifrit ini sampai tanganku merasakan dinginnya mulut ifrit tersebut. Saya bacakan di riwayat yang lain. Lihat Imam Ahmad, aku cekik dia sampai mengalir air liurnya di sela-sela jariku. Itu yang terasa dingin, air liurnya ifrit. Oh, emangnya ifrit jin itu ngiler juga ya? Ya, ya dingin rasanya, ya. Wallahu alam, ini sesuatu yang menakjubkan ini riwayat ini. Ya, riwayatnya di Bukhari, Muslim ada, di Imam Ahmad juga ada. Ya, jadi berhasil dicekik. Setelah dicekik diapain?
demi Allah, seandainya saudaraku Nabi Sulaiman tidak mendahului aku, niscaya aku akan ikat ifrit ini di salah satu tiang masjid Madinah ini supaya bisa dilihat oleh anak-anak penduduk Madinah. Maksudnya biar jadi tontonan. Kalau udah dicekik, ikat, wah udah biarin aja nih. Namanya apa? Jin jahat, biarin aja jadi olok-olok, jadi tontonan. Tetapi didahului oleh Nabi Sulaiman sehingga sudah dicekik nggak jadi diikat. Kalau Anda lengkapi riwayatnya, maka Rasulullah melepaskan. Cuma dicekik, akhirnya dilepas. Niat ingin nikat nggak jadi. Kenapa nggak jadi? Karena didahului oleh Nabi Sulaiman. Apa maksudnya didahului? Nah, Anda yang punya Quran digital lihat di surah Shad ayat 35. Inilah yang doa inilah yang menyebabkan Rasulullah tidak jadi mengikat ifrit tersebut. Doa Nabi Sulaiman yaitu qala rabbi firli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Nabi Sulaiman berkata, ya Allah, ampuni aku dan berikan aku kerajaan yang tidak dimiliki siapapun setelahku, sesungguhnya Engkau Maha Pemberi. Karena Allah mengabulkan doa Nabi Sulaiman, diberi kerajaan yang tidak dimiliki siapapun setelah beliau, termasuk Nabi Muhammad. Kerajaan apa itu? Kerajaan yang menguasai angin, menguasai binatang, menguasai manusia, menguasai jin. Nah, jadi jin-jin yang durhaka diikat oleh Nabi Sulaiman sebagai hukuman. Ya, jadi yang mengikat itu adalah keistimewaan Nabi Sulaiman. Rasulullah nggak jadi. Sudah dicekik di tangan, teringat doa Nabi Sulaiman tadi, akhirnya dilepas. Tuh. Jadi kita sebagai umat Muhammad jangan suka melampaui. Ada orang ngaku bisa ngikat jin lah, nangkep jin lah. Enggak. Rasulullah saja tidak melakukan itu. Ini peristiwa khusus terjadi karena memang diganggu, dicekik, lalu dilepas lagi. Ya, karena apa? Itu keistimewaan. Kalau mengikat itu, menghukum itu keistimewaan Nabi Sulaiman. Oleh karena itu, siapa saja dapat memasang sutroh di hadapannya sehingga orang lain apa setan apa jin tidak dapat melewatinya, lakukan. Fungsi sutroh itu pasang supaya tidak ada yang mengganggu melewati di depan sholatmu, di hadapanmu. Ya, itu pentingnya sutroh. Kemudian berikutnya langsung saya baca terjemahnya biar hemat waktu. Bila seorang di antara kamu sholat menghadap sesuatu yang dapat menghalangi orang lain lewat, yaitu sutroh tadi. Kemudian bila ada orang hendak melanggarnya, Anda sudah punya sutroh. Orang nekat lewat, hendaklah kamu tolak sejauh kemampuanmu sebanyak 2 kali. Jadi kalau kita menghalangi orang yang nekat itu, semampunya, jangan kayak lemes terus. Ya lewat juga deh dia. Jangan. Harus tegas, betul-betul berusaha jangan lewat. Gitu. Ya. Bahkan tolak sampai 2 kali. Kalau pertama enggak, kedua tolak yang kencang. Kalau dia bersikeras juga, hendaklah kamu lawan orang itu. Karena orang itu seperti itu adalah syaitan. Ini sholat atau berantem gitu. Lawan, emang begitu. Tapi saya kalah tenaga, Pak. Ya udah, yang paling bagus kayak tadi yang Rasulullah lewat anak kambing itu kan. Kita maju aja, kita dekati sutroh kita supaya orang itu lewat di belakang kita. Itu boleh. Kalau kita tahan tenaga kita kalah, dia tetap mau lewat juga, mungkin dia belum paham, ya. Ya udah, terjadi tolak menolak, akhirnya kita putuskan kita yang maju. Biarin dia lewat belakang kita. Itu caranya seperti itu, ya. Supaya kita tidak dilalui oleh manusia seperti itu, ya.
Nah, ini dosanya nih. Lau ya'lamul marru baina yadayil musalli mada alaihi lakana ayyaqifa arba'ina khairan lahu min ayyamurra baina yadayhi. Sekiranya orang yang lewat di depan orang sholat tahu dosanya gede banget, tentu lebih baik dia berdiri diam aja nungguin. Berapa lama? 40 masa. Riwayat catatan kaki ya, 40 masa itu ada yang mengatakan 40 hari, 40 bulan, 40 tahun, 40 musim gugur. Mau lama berapapun dia sholat, tungguin. Jangan nekat melewati depan orang sholat, dosanya besar sekali. Dan hadis terakhir tentang sholat laki-laki, sholat ar-rajul. Kita nih laki-laki sholat tidak punya sutroh. Ada wanita usia dewasa melintas, batal sholat kita. Kok bisa begitu? Emang itu termasuk pembatal sholat? Iya, ini hadisnya sholat. Ya, ada 3 wanita yang sudah usia haid dan dewasa. Kalau anak kecil itu enggak ya. Himar dan anjing hitam. Abu Dzar bertanya, kalau warna yang lain tidak batal? Enggak. Karena kalau anjing hitam itu adalah syaitan. Ya, jadi hati-hati kalau kita sholat tidak punya sutro, ada melintas wanita usia haid, udah usia dewasa, itu bisa membatalkan sholat kita. Gitu. Ya, baik, itu keterangan singkatnya. Mudah-mudahan jadi perhatian dalam pelaksanaan ibadah kita, terutama sholat sunnah ya, atau sholat jadi imam berusaha mencari sutro ya, karena hukumnya wajib. Silakan kalau ada yang mau bertanya tentang topik ini, silakan. Dengarnya ya, sebagai penjelasan akhir, banyak orang ketika sholat bercerita, saya sholat di rumah, sholat malam, banyak kayak diganggu bayangan apa melintas jadi nggak khusyuk. Ya tadi, coba konsisten mencari sutroh dalam sholat, karena salah satu manfaat sutroh itu menolak gangguan syaitan. Ya, mudah-mudahan dengan begitu dia menjadi lebih nyaman, lebih khusyuk dalam sholatnya. Begitu juga kita pahamkan ke keluarga kita ya, bahwa sutroh dalam sholat ini yang entah dihukumi wajib maupun sunnah muakkadah, pentingnya luar biasa. Baik. Jika tidak benar, kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.